Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana biasa, sore ini Selasa 30 Juni 2020, kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terutama pada kasus yang terkonfirmasi atau pasien yang dalam pengawasan maupun orang dalam pemantauan. Dan saat ini yang tercatat di gugus tugas orang dalam pemantauan tetap 743, dan ini tetap jika dibandingkan pada hari yang kemarin. Kemudian pasien dalam pengawasan berjumlah 314, ada pengurangan jika dibandingkan pada sore kemarin. Saat ini tidak ada penambahan pasien dalam pengawasan, namun ada beberapa perubahan pasien dalam pengawasan yang saat ini terkonfirmasi positif sebanyak 6 kasus. Dan pasien dalam pengawasan ini dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya Sultan Syariansyah ada 33 pasien, kemudian Rumah Sakit Ulin ada 31, 30 di Rumah Sakit Ansari Saleh, dan juga di Ratu Jalihan ada 30 pasien. Kemudian masing-masing ada 24 di Bu Yasin dan Sari Mulia. Kemudian ada 23 di Sulawesi Insan, ada 17 di Ciputra, 11 di Bayangkara, 10 di Rumah Sakit Idaman, masing-masing ada 8 Rumah Sakit Haji Badarudin dan Rumah Sakit Palangan. Masing-masing ada 7 di Rumah Sakit Hasan Basri, Datu Sanggul, dan Rumah Sakit Abdul Aziz. Kemudian ada 5 di Rumah Sakit Abdurrahman, masing-masing ada 4 di Rumah Sakit Islam dan Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra. Ada 3 di Rumah Sakit Pembala Batung, kemudian ada 2 di Rumah Sakit Damanhuri, dan masing-masing ada 1 di Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Pelita, dan Klinik Medika. Dan yang lainnya di karantina secara khusus, diantaranya ada 16 di Banjarmasin, kemudian ada 4 di Tanah Laut, 2 di Kabupaten Banjar, dan 1 di Tabalong. Saat ini ada penambahan kasus yang terkonfirmasi positif sebanyak 108 kasus. Dan 108 kasus ini merupakan penambahan dari PDP sebanyak 6 dan selebihnya dari hasil tracing atau kontak tracing yang dilakukan para petugas kita yang masih melakukan secara masif pencarian atau telusur terhadap kontak-kontak erat, baik kontak primer, sekunder, dan tersier. Oleh karena itu ada 102 yang saat ini dilaporkan, atau dari penambahan 108 ini sekitar 94% merupakan hasil tracing. Oleh karena ini saat ini total menjadi 3.148 kasus. 2.193 diantaranya dirawat baik dalam karantina secara khusus maupun di rumah sakit, 189 meninggal, dan 766 yang sembuh. Dan ini pun ada beberapa penambahan. 6 pasien dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif berasal dari Rumah Sakit Sultan Syariansyah, ada 4 warga dari Banjarmasin. Kemudian ada 1 dari Rumah Sakit Sulawesi Insan, 1 dari karantina secara khusus di Banjarmasin. Sedangkan 102 hasil tracing diantaranya 70 berasal dari Banjarmasin, 4 dari Kabupaten Banjar, 16 dari Tanah Laut, dan 12 dari Hulu Sungai Selatan. Hari ini yang dilaporkan sembuh dengan 2 kali swab berturut-turut negatif, yaitu sebanyak 27 orang. Dan 27 orang ini diantaranya berasal dari Banjarmasin,
yaitu satu dirawat dari rumah sakit Suaka Ihsan, kemudian ada 17 yang dalam karantina secara khusus di Banjarmasin, kemudian ada 2 yang diisolasi mandiri di Kabupaten Banjar, ada 7 di Kabupaten Tanah Laut, dan ini dari perawatan di Rumah Sakit Bu Yasin sebanyak 4 dan 3 diisolasi secara mandiri di Tanah Laut. Kemudian juga kami informasikan ada 3 yang dilaporkan yang meninggal pada beberapa waktu yang lalu pada status PDP, yaitu yang pertama dari Rumah Sakit Ulin, warga Kabupaten Banjar, kemudian dari Rumah Sakit Bu Yasin, warga Tanah Laut, dan yang satu dari Kabupaten Banjar. Dan ini meninggal pada tanggal 18 Juni, 20 Juni, dan 25 Juni. Kami informasikan saat ini yang dirawat, terutama untuk kasus yang terkonfirmasi positif, sebanyak 544 kasus di rumah sakit, dan 1.649 lainnya dalam karantina secara khusus maupun isolasi secara mandiri. 544 ini diantaranya ada 204 kasus di Rumah Sakit Ulin, 125 di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, 72 kasus di Rumah Sakit Bayangkara, 42 di Bu Yasin, ada 14 di Ratu Jaleha, 15 di Rumah Sakit Idaman, 13 di Rumah Sakit Sultan Sriansah, kemudian ada 12 di Rumah Sakit Sari Mulia, dan 11 di Ciputra. Kemudian ada 9 di Rumah Sakit Abdul Aziz, masing-masing ada 6 di Rumah Sakit Pembalap Batung dan Hasan Basri. Kemudian ada 5 di Rumah Sakit Islam, masing-masing ada 2 di Rumah Sakit Datu Sanggul, Pertamina, Rumah Sakit Haji Bajarudin, dan masing-masing 1 di Rumah Sakit Balangan, Rumah Sakit Dahar Sejahtera di Hulu Sungai Selatan, Rumah Sakit Damanhuri, dan Rumah Sakit Suaka Ihsan. Kami informasikan pula bahwa saat ini yang terbanyak merawat pasien baik yang terkonfirmasi positif maupun yang PDP, yaitu saat ini sebanyak 235 di Rumah Sakit Umum Ulin, kemudian Rumah Sakit Ansari Saleh sebanyak 155 pasien, dan yang berikutnya ada 83 di Bayangkara. Kemudian juga ada 46 di Rumah Sakit Bu Yasin, dan selebihnya di beberapa rumah sakit. Dan terutama yang banyak dirawat ini adalah rumah sakit rujukan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kami informasikan pula bahwa saat ini yang terkonfirmasi positif sebanyak 108 sebagai penambahan berasal dari spesimen yang diperiksa sebanyak 497. Karena itu saat ini rata-rata positif masih 21,73%. Dan penambahan-penambahan di beberapa wilayah ini diantaranya saat ini bertambah kasus baru, yaitu Banjarmasin sebanyak 76 kasus, kemudian Tanah Laut ada 16, ada 12 Hulu Sungai Selatan, kemudian ada 4 di Kabupaten Banjar. Sedangkan yang lainnya, Tapin, Tanah Bumbu, Banjarbaru, Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Batola, Kota Baru, dan Balangan tidak terjadi penambahan kasus. Itulah beberapa informasi terkait dengan penanganan kasus baik yang terkonfirmasi positif, pasien dalam pengawasan maupun orang dalam pemantauan di beberapa rumah sakit maupun di karantina secara khusus dan isolasi mandiri di 13 kabupaten kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan masih cukup tingginya angka penularan di wilayah yang kami sebutkan tadi, terutama di wilayah Banjarmasin. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dalam upaya mencegah, memutuskan rantai penularan terhadap COVID-19 ini
dengan selalu menggunakan masker pada setiap kesempatan berada di luar rumah. Kemudian sesering mungkin untuk cuci tangan. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan baru kita, sering cuci tangan, menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian juga menjadi kebiasaan baru kita melakukan jaga jarak dan meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, vitamin, buah, dan berolahraga. Kemudian juga istirahat yang cukup. Kebiasaan-kebiasaan baru ini merupakan kebiasaan-kebiasaan kita untuk dapat mencegah adanya COVID-19 ini. Saat ini kita masih belum mempunyai vaksin untuk mencegah terhadap COVID-19 ini. Kemudian juga obat definitifnya belum ditemukan. Maka upaya-upaya pencegahan inilah yang harus betul-betul kita lakukan. Masyarakat agar dapat beraktivitas dengan baik, tetapi tentu saja harus aman dari COVID-19. Wajib melakukan dan segala tindakan dengan protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.